Kesultanan Goa Talo. Bagian 3. Ayam jantan dari timur. Goa Talo yang merupakan bagian dari jalur perdagangan di Nusantara pun tidak lepas dari incaran VOC. Pada masa-masa awal Sultan Alauddin berkuasa, utusan VOC datang ke Goa Talo untuk meminta hak monopoli perdagangan. Sultan Alauddin tentu saja menolak permintaan ini. Meskipun gagal melakukan misinya di Goa Talo, namun VOC belum berani melakukan serangan terbuka. VOC memilih perang terbuka dengan Eropa lainnya, Portugis, untuk merebut dominasi di Jazirah Maluku. Sultan Alauddin memiliki sikap yang sangat terbuka dengan para pendatang dari seluruh dunia. Permintaan orang-orang Eropa untuk membangun gereja dikabulkan oleh Sultan Alauddin. Bahkan, gereja pertama di Makassar tersebut masih ada hingga sekarang. Pada 15 Juni 1639, Sultan Alauddin tutup usia. Setelah wafat, Sultan Alauddin mendapatkan gelar Tumenangari Gaukana, yang artinya meninggal dalam kebesaran kekuasaannya, dan Tumenangari Agamana, yang artinya meninggal dalam agamanya. Tahta Goa Talo kemudian dilanjutkan Sultan Malikus Said. Sebagaimana pendahulunya, Sultan Malikus Said juga bersikap keras kepada VOC. Pada masa kekuasaan Sultan Malikus Said, Goa Talo berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Bone. Sultan Malikus Said bertahta hingga wafatnya pada tahun 1653. Sepeninggalnya, putra mahkota Imalombasi Daeng Matawang melanjutkan kepemimpinan Goa Talo. Putra mahkota naik tahta dengan gelar Sultan Hasanuddin. Ketika Sultan Hasanuddin naik tahta, VOC telah berhasil menguasai sebagian Jazirah Maluku setelah menyingkirkan Portugis. Situasi politik dan militer di perairan Sulawesi serta Maluku semakin memanas seiring kompetisi Goa Talo dan VOC merebut dominasi perairan Nusantara Timur. Sultan Hasanuddin yang sudah lama gerah dengan tingkah bangsa Eropa pun terus memperkuat armada perangnya. VOC selama puluhan tahun tidak berani mengusik Goa Talo. Kekuatan militer dan para panglima perang Goa Talo yang sangat cakap membuat VOC memilih menghadapi Portugis di Maluku. VOC bukan hanya gagal memonopoli perdagangan di Sulawesi. Bantuan militer Goa Talo ke Maluku bagian selatan membuat VOC semakin kesulitan menguasai wilayah tersebut. Tahun 1660, ketika ketegangan Goa Talo dengan VOC semakin meningkat, kejadian tidak terduga muncul dengan adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Arung Palaka, seorang bangsawan dari Bone. Sultan Hasanuddin segera menyudahi pemberontakan itu dengan mengirimkan pasukan. Arung Palaka kemudian meminta perlindungan kepada VOC. Bahkan, VOC mengabulkan permohonan Arung Palaka beserta sisa pasukannya untuk tinggal di Batavia. Arung Palaka dan pasukannya membuat VOC memiliki sekutu baru nan penting untuk menginvasi Goa Talo. Masih di tahun 1660, ketika kekuatan Goa Talo sebagian berkurang karena pemberontakan Arung Palaka, VOC mengirimkan 31 kapal perangnya menyerang pelabuhan Somba Ompu. Serangan itu berhasil memaksa Sultan Hasanuddin membuat perjanjian damai dengan VOC pada Agustus hingga Desember. Perjanjian damai itu tidak meredakan suasana. Bahkan perlindungan VOC terhadap Arung Palaka membuat Sultan Hasanuddin semakin memperkuat armada militernya. Tahun 1665, sebuah kapal milik VOC terdampar dan dirampok. Para pejabat VOC datang memeriksa rongsokan kapal tersebut. Namun, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dan tewas semua. Ketika VOC meminta pertanggungjawaban kepada Sultan Hasanuddin, dengan tegas beliau menolaknya. Diplomasi yang buntu membuat Gubernur Jenderal VOC, Maetsuyker, mengirimkan armada perangnya dalam jumlah besar untuk menyerbu Goa Talo. Tahun 1666, 21 kapal perang VOC ditambah pasukan Arung Palaka mendekati Somba Ompu.
Pasukan gabungan tersebut dipimpin oleh Cornelis Spelman yang kelak dikenal sebagai si tukang adu domba. Perang besar segera melanda Somba Opo. Puluhan kapal perang Goatalo bertempur habis-habisan mempertahankan ibu kota mereka. Sementara itu, di daratan, pertempuran terjadi tidak kalah serunya. Gabungan VOC dan pasukan Arung Palaka harus menghadapi angkatan darat terkuat di kawasan Nusantara Timur. Pertempuran yang berlangsung selama setahun itu membuat Goatalo terdesak. Beberapa kekalahan telak yang diderita pasukan Goatalo memaksa Sultan Hasanuddin menerima sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Bongaya. 18 November 1667, setelah setahun dalam pertempuran yang melelahkan dan banyak berenggut korban jiwa, perjanjian Bongaya ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin dan Cornelis Spelman. Perjanjian Bongaya tidak hanya memberikan hak monopoli kepada VOC, tetapi juga mengambil benteng-benteng goa yang berada di sepanjang pesisir. Bahkan, VOC juga membatasi pelayaran bagi negeri yang terkenal sebagai bangsa pelaut itu. Bukan Sultan Hasanuddin namanya, jika menyerah begitu saja pada perjanjian itu. Setahun berikutnya, Sultan Hasanuddin kembali menyelancarkan perang. VOC dengan kekuatan besar dan dukungan pasukan Arung Palaka kembali menyerbu Goatalo. Dari April 1669 hingga Juni 1669, VOC mengepung Goatalo dari berbagai penjuru. Target mereka sekarang adalah menurunkan Sultan Hasanuddin dari tahta. Pertempuran yang berulang itu membuat Goatalo benar-benar porak-poranda. Sultan Hasanuddin terpaksa turun dari tahta. Tahta Kesultanan Goa dilanjutkan oleh putra mahkota, Sultan Abdul Jalil. Setelah kekalahan ini, perjanjian Bongaya baru bisa diterapkan secara mutlak di Goatalo. Kekalahan itu juga membuat dua panglima perang Goatalo, Karaeng Karunrung dan Karaeng Galesong, pergi ke Jawa bersama pasukannya. Selama di Jawa, Karaeng Karunrung dan Karaeng Galesong bergabung dengan Trunojoyo yang ketika itu juga sedang melawan VOC. Tahun 1670, Sultan Hasanuddin tutup usia. Keberaniannya dalam menghadapi VOC dan pengikutnya membuat Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Penerapan perjanjian Bongaya membuat Goatalo kehilangan kedaulatannya sebagai negara merdeka, dan VOC pun memperluas dominasi mereka di kawasan Nusantara Timur.